Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 27 Januari 2026. Judul renungan hari ini adalah Pemberian yang sangat layak diterima. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 5 ayat 17 yang berbunyi, "Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus." Ada sesuatu yang sangat indah tentang kebenaran yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Meskipun diberikan kepada kita sebagai pemberian, itu adalah pemberian yang memang layak kita terima. Seseorang mungkin berkata, "Tetapi bukankah itu adalah anugerah yang tidak layak kita terima?" Tidak sepenuhnya benar. Kebenaran tidak diberikan kepada kita sebagai anugerah yang tidak layak kita terima, tetapi sebagai pemberian kasih karunia yang memang layak kita terima. Dan saya akan menjelaskannya. Pertama, pahami ini. Kekristenan tidak dimulai sebelum salib, disalib, atau bahkan dari salib. Kekristenan dimulai setelah kebangkitan. Apa artinya ini? Ketika Allah membangkitkan Yesus dari kematian, Dia membangkitkannya dengan kebenaran Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian, Dia dilahirkan kembali. Ingatlah kata-kata nubuat pemazmur yang digemakan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. "Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini." Tuhan Yesus adalah yang pertama dari ciptaan baru, dan kita dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Di dalam Dia, engkau menjadi ciptaan baru, bukan orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan. Semua dosamu telah dikuburkan bersama Kristus, sifat lamamu telah disalibkan bersama Dia. Segala sesuatu tentang dirimu yang terkutuk atau pantas dikutuk telah dipaku di kayu salib bersama Dia. Roma 6 ayat 4 mengatakan, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Jadi, ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, kita dilahirkan dalam kehidupan yang baru. Kita dilahirkan dengan kebenarannya. Itu bukanlah sesuatu yang tidak layak kita terima. Kita pantas mendapatkan apa yang kita terima karena kita dilahirkan dari Dia. Kita miliknya. Biarlah pemahaman ini membimbing perjalananmu bersama Tuhan. Inilah pesan yang Dia kirimkan kepada kita untuk dikhotbahkan dan diajarkan. Dia ingin dunia tahu bahwa mereka telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Mereka tidak perlu berjuang untuk mendapatkannya, mereka tidak perlu berusaha untuk meraihnya, karena itu tidak mungkin diraih. Itu adalah karunia yang dibeli dengan darah Yesus Kristus. Karunia yang memang pantas diterima, karena Dia telah membayar harganya untuk mewujudkannya. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kepadaku pemahaman dan wahyu tentang kebenaranku di dalam Kristus Yesus. Aku berjalan dengan berani dalam kesadaran bahwa aku dibangkitkan bersama Kristus, dibenarkan, disempurnakan, dan dilahirkan benar. Aku memerintah dalam hidup, menyatakan sifat-Mu dan memenuhi kehendak-Mu dengan keberanian dan sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 21, Roma 6 ayat 4. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara dan kenalan kalian supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika kalian belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku.
Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.